Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoline. Di kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan informasi tentang garapan yang begitu fenomenal, yaitu tentang Pi Network. Seperti apa informasi yang akan saya sampaikan? Cuma sebelum kita masuk ke dalam informasinya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam informasinya. Jadi saya akan membacakan sebuah berita ya. Berita ini cukup membuat saya tertegun. Jadi di balik hiruk pikuk tentang Pi Network, khususnya tentang GCV dan juga tentang tujuan utama daripada Pi Network yang akan menjadi mata uang digital di seluruh dunia atau mata uang digital global. Ini ada sesuatu berita yang cukup membuat saya kaget. Jadi di balik hiruk pikuk semua harapan-harapan yang selama ini telah kita bangun dan kita percayakan kepada Pi Network, ini ada sesuatu dari okanews.com. Jadi di sini saya akan membacakan kepada teman-teman semua. Pi Network terkena gugatan besar penipuan sekuritas. Apa artinya bagi pemegang Pi? Oke, sekali lagi ini saya sampaikan, ini adalah berita dari hokanews.com ya, artikel dari hokanews.com. Kita langsung baca untuk isinya. Pi Network yang dulunya terkenal sebagai proyek mata uang kripto berbasis penambangan yang dapat diakses secara global, kini menghadapi salah satu momen paling menantang dalam sejarahnya. Pada 24 Oktober 2025, gugatan penipuan sekuritas diajukan di Amerika Serikat yang menuduh proyek tersebut dan para pendirinya secara diam-diam menjual sekitar 2 miliar koin Pi, memanipulasi pasar dan menyebabkan kerugian finansial besar bagi para pemegangnya. Gugatan tersebut telah mengguncang komunitas kripto, menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola, transparansi, dan masa depan Picoin. Didirikan oleh tim inti yang terkait dengan Universitas Stanford, Pi Network menarik puluhan juta pengguna di seluruh dunia dengan memungkinkan individu untuk menambang Picoin dari ponsel pintar. Proyek ini mempromosikan pesan keadilan, aksesibilitas, dan memberdayakan komunitas. Namun tuduhan hukum baru mengklaim sebaliknya, bahwa pihak dalam mendapat keuntungan secara tidak adil, sementara peserta biasa menderita. Apa yang diklaim dalam gugatan tersebut? Gugatan federal tersebut menuduh adanya berbagai pelanggaran hukum, sekuritas, dan kepercayaan investor. Para penggugat mengklaim bahwa para pendiri Pi Network terlibat dalam 1. Penjualan saham Picoin oleh pihak dalam yang tidak diungkapkan. Kedua, manipulasi pasar yang dirancang untuk menaikkan nilai. Kesalahpahaman mengenai tokenomik dan desentralisasi proyek. 4. Menyebutkan aktivitas keuangan internal, menyembunyikan aktivitas keuangan internal. 5. Kegagalan untuk mematuhi masyarakat kepatuhan untuk aset digital. Menurut dokumen hukum,
Dugaan penjualan sekitar 2 miliar koin B dilakukan tanpa pemberitahuan kepada komunitas atau regulator publik. Tindakan ini jika terbukti benar akan berarti bahwa investor awal dan penambang biasa berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena tidak menyadari bahwa pihak internal mengambil keuntungan dari apa yang tampak sebagai fase peluncuran yang terkontrol. Selain itu, para penggugat berpendapat bahwa transaksi rahasia ini berkontribusi pada volatilitas dan menurunnya kepercayaan terhadap token tersebut, yang pada akhirnya merugikan ribuan peserta secara finansial. Tokenomics sedang diperiksa. Pi Network telah lama mempromosikan dirinya sebagai proyek yang dirancang untuk mencegah praktek whale, investor besar yang memiliki aset dalam jumlah besar, dan distribusi yang tidak adil. Gugatan tersebut menyatakan bahwa yang terjadi di balik layar adalah sebaliknya, alih-alih modal token yang adil dan terdesentralisasi. Gugatan tersebut mengklaim bahwa kepemimpinan Pi mempertahankan kendali penuh atas likuiditas dan manipulasi pasokan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Narasi ini telah memperintensifkan kritik dari mereka yang telah bertahun-tahun menyatakan keprihatinan tentang Pi Network, peluncuran mainnet terbuka yang tertunda lama, keterbatasan perdagangan jaringan tertutup, kontrol terpusat atas dompet dan penerbitan token, model ekonomi, dan valuasi yang tidak jelas. Para anggota komunitas sering bertanya kapan Pi Coin akan dapat diperdagangkan secara bebas dan diakui di bursa yang terregulasi. Gugatan tersebut menunjukkan bahwa keputusan internal mungkin sengaja menunda akses pasar terbuka sambil memungkinkan orang dalam yang memiliki hak istimewa untuk mencairkan aset mereka melalui saluran yang kurang transparan. Tantangan kepercayaan dan transparansi. Pi Network membangun mereknya berdasarkan kepercayaan pada komunitasnya yang besar dan antusias. Lebih dari 50 juta pengguna telah berpartisipasi dalam penambangan Pi. Percaya bahwa kesabaran dan konsistensi akan menghasilkan imbalan di masa depan. Tuduhan pelanggaran ini mengancam fondasi kepercayaan tersebut. Para pengguna yang telah menambang Picoin selama bertahun-tahun tanpa kompensasi finansial menyatakan keprihatinan yang mendalam. Banyak yang mempertanyakan apakah kepemimpinan proyek tersebut benar-benar bermaksud untuk menghadirkan mata uang kripto yang sesuai dengan hukum dan terdaftar secara publik, atau apakah sistem tersebut terutama menguntungkan sekelompok kecil orang. Selain itu, beberapa analisis menunjuk pada penundaan berulang dan perubahan penjelasan sebagai tanda peringatan dini bahwa masalah transparansi sedang berkembang di balik permukaan. Gugatan tersebut telah menyoroti kekhawatiran tersebut dengan tajam. Reaksi pasar dan masyarakat. Sektor kripto merespon berita tersebut dengan cepat. Investor dan pengamat kini mengevaluasi risiko yang terkait dengan status regulasi Bitcoin di masa depan. Beberapa bursa dilaporkan menunda pertimbangan untuk mendaftarkan Bitcoin hingga kejelasan hukum tercapai. Di dalam komunitas, percakapan daring telah bergeser dari optimisme ke ketidakpastian. Banyak penambang Pi kini meninjau kembali posisi mereka, mencoba menentukan apakah akan tetap berkomitmen atau berhati-hati sampai kasus hukum berjalan. Beberapa pihak menyerukan struktur tata kelola yang lebih kuat dan peta jalan yang lebih jelas untuk kepatuhan.
Namun para pendukung setia masih percaya bahwa proyek ini memiliki fundamental yang kuat dan potensi untuk pulih. Mereka berpendapat bahwa basis pengguna global yang besar dan pengakuan merek yang kuat dapat memberi Pi Network kemampuan untuk membangun kembali kredibilitas jika mengatasi kekurangan regulasi dan membuktikan ketidakbersalahannya. Konsekuensi hukum jika tuduhan terbukti. Putusan yang merugikan Pi Network dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk sanksi moneter dan ganti rugi kepada pemegang yang dirugikan. Restrukturisasi wajib tata kelola perusahaan, pembatasan ketat pada distribusi atau perdagangan Bitcoin, pengawasan regulasi yang lebih ketat dan otoritas AS dan internasional, penundaan atau pembatalan pencatatan bursa di masa mendatang. Di luar biaya finansial dan reputasi, gugatan ini dapat menjadi presiden tentang bagaimana proyek Web3 serupa dievaluasi. Para ahli hukum mengatakan kasus ini menunjukkan peningkatan fokus pada perlindungan peserta aset digital dari manipulasi orang dalam dan kurangnya transparansi. Titik balik bagi Pi Network. Bulan-bulan mendatang akan menentukan apakah Pi Network mampu mengatasi tantangan ini dan memulihkan kepercayaan atau terus menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat. Proyek ini harus membuat keputusan penting mengenai pengungkapan alokasi token dan penjualan oleh pihak internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekuritas, menyediakan jalur yang dapat diverifikasi menuju mainnet terbuka, meningkatkan komunitas dengan basis pengguna globalnya. Jika Pi Network dapat menunjukkan transparansi penuh dan membangun kembali kepercayaan platform, ini mungkin masih dapat mencapai kehadiran yang berarti dalam ekosistem Web3, namun tanpa tindakan korektif. Narasi negatif dapat menutupi misi asli platform tersebut. Pelajaran bagi komunitas kripto. Gugatan tersebut menyoroti peringatan yang lebih luas untuk seluruh pasar aset digital. Investor harus mengevaluasi tata kelola dan pendekatan regulasi suatu proyek dengan cermat. Sama seperti teknologi dan visinya, bahkan komunitas kripto yang besar dan populer pun tidak kebal terhadap potensi risiko internal. Poin-poin penting bagi investor meliputi lakukan riset di luar pemasaran dan sensasi semata. Pertimbangan apakah token sepenuhnya dikendalikan oleh pihak internal. Pantauan perkembangan regulasi yang dapat merugikan harga dan akses. Hindari terlalu bergantung pada satu aset tanpa likuiditas yang memadai. Seiring perkembangan industri, transparansi dan komunikasi yang jujur akan menentukan proyek mana yang dapat meraih kepercayaan jangka panjang. Kesimpulan, Pi Network berada di persimpangan jalan yang menentukan. Gugatan penipuan sekuritas yang diajukan pada 24 Oktober 2025 menimbulkan risiko hukum, regulasi dan reputasi yang signifikan. Meskipun tuduhan tersebut belum terbukti di pengadilan, hal itu menantang narasi proyek tentang keadilan dan desentralisasi serta menimbulkan kekhawatiran serius bagi pemegang Bitcoin. Hasil dari kasus ini akan menentukan lebih dari sekedar masa depan Pi Network. Hal ini dapat memengaruhi bagaimana model kripto berbasis komunitas diatur dan dievaluasi di seluruh ruang Web3. Para pendukung tetap optimis, para kritikus merasa terbukti benar,
dan seluruh industri mengamati dengan seksama. Seperti itu untuk berita yang bisa saya sampaikan. Jadi ini saya membacakan artikel dari hukanews.com. Semoga ini bisa menjadikan perbendaharaan pengetahuan teman-teman tentang Pi Network ataupun tentang proyek-proyek kripto yang lainnya. Jadi di balik hiruk pikuknya GCV ini ada sesuatu yang barangkali kurang mengenakan. Nah, mudah-mudahan tuduhan daripada apa yang diberitakan ini itu tidak terbukti. Mudah-mudahan tidak terbukti. Dan cita-cita daripada Pi Network untuk menjadikan Pi Coin sebagai mata uang digital dengan nilai GCV yang sudah melambung, yang sudah menggaung di dunia kripto, mudah-mudahan bisa terwujud dan kita semua para pionir bisa menikmati keuntungan daripada proyek Pi Network tersebut. Oke, terima kasih, tetap semangat, salam sukses, semoga semuanya mendapatkan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.